Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang hari-hari wafatnya jatuh sakit. Dan ketika dalam keadaan sakit, beliau minta dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu untuk pergi ke masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk mengumandangkan adzan. Dan Rasul pun bersama-sama dengan seluruh sahabat melaksanakan sholat di masjid. Usai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berkhutbah di depan seluruh sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat yang selalu merindukan kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul pun menyampaikan kepada mereka, aku adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kalian semua mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku adalah orang yang berkasih sayang kepada kalian semua. Dan pada hari ini, wahai sahabatku, kalau saja semasa hidupku aku pernah menyakiti salah seorang di antara kalian, maka balaslah pada hari ini. Aku tidak ingin nanti di hari akhir ketika aku bertemu dengan Allah, Allah menuntut balas terhadapku karena perlakuanku yang zalim terhadap salah satu di antara kalian, kata Rasulullah. Dan Rasul mengulang-ulang kembali pertanyaan ini, siapakah di antara kalian yang pernah aku sakiti? Siapakah di antara kalian yang pernah aku zalimi? Sebanyak 3 kali, terus diulang. Sampai kemudian salah seorang berdiri dan maju menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh sahabat saling berpandangan dan berbisik-bisik, bagaimana mungkin ada seseorang yang maju dan hendak mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyakitkannya. Rasul adalah seorang manusia yang memiliki akhlak paling lembut. Rasul adalah seorang manusia pilihan Allah yang tidak mungkin pernah menyakiti hati orang lain. Namun sahabat ini bertanya, wahai Rasul, saya yang pernah engkau sakiti Rasul. Kemudian Rasul bertanya, apakah seorang Rasul pernah menyakiti umatnya? Ya Rasul, dalam perang Badar pernah terjadi suatu saat ketika engkau dengan tongkatmu hendak memukul untamu untuk mempercepat untamu berjalan, dan tongkatmu itu menyentuh punggungku wahai Rasul, menyentuh tulang rusukku wahai Rasul, dan itu sakit sekali rasanya Rasulullah. Seluruh sahabat kembali berpandang-pandangan, apa yang hendak dilakukan sang pemuda ini? Dan pemuda ini melanjutkan, Rasulullah, seandainya engkau tidak mengulang sebanyak 3 kali, aku tidak akan pernah mungkin mengatakan hal ini terhadapmu. Tapi hari ini aku ingin menuntut balas terhadap perlakuanmu terhadapku di saat perang Badar tersebut, wahai Rasulullah. Kemudian para sahabat pun mulai berpandangan dan bertanya kepada pemuda itu, Ukasyah, apa-apaan engkau? Rasul dalam keadaan sakit dan bisa-bisanya engkau berkata seperti ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan seluruh sahabatnya, dan Rasul mengatakan, baik Ukasyah, Bilal, tolong ambilkan tongkat di rumah Fatimah, tongkatku, ambil ke sana agar Ukasyah dapat memukulku. Dan Bilal pun memandang Rasulullah tak percaya. Rasulullah kembali menyuruh Bilal, Bilal pergilah dan ambil tongkat tersebut. Bilal pun pada akhirnya mematuhi perkataan Rasulullah, dan Bilal menuju ke rumah Fatimah. Dadanya menderu, dadanya bergetar, tangannya bergetar. Rasulullah sebentar lagi akan dipukul oleh Ukasyah. Dan ketika Bilal mengambil tongkat tersebut di rumah Fatimah dan menyerahkannya kepada Rasulullah, Rasulullah menyerahkannya pada Ukasyah. Silahkan Ukasyah, tuntut balaslah terhadap kezaliman yang pernah aku lakukan padamu. Apa kata Ukasyah? Tidak sampai di situ Rasulullah. Ketika dulu engkau memukulku, tidak ada satu lapis kain pun yang ada di bajuku, yang ada di badanku Rasulullah. Maka silakan buka bajumu Rasulullah, supaya engkau bisa merasakan sakitnya tongkatmu mengenai kulitku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membuka bajunya dan kemudian menyerahkan punggungnya untuk senantiasa bisa dipukul oleh Ukasyah. Sahabat-sahabat yang berada di masjid sudah tidak bisa lagi menahan rasa yang ada di dada mereka. Satu persatu di dalam masjid tersebut mulai menangis. Ukasyah,
Apa-apaan engkau ini? Apa yang engkau lakukan pada Rasulullah? Lalu Ukasya mengatakan, ini urusanku dengan Rasulullah para sahabat. Abu Bakar dan Umar bin Khattab pun kemudian pada akhirnya mendekati Ukasya dan mengatakan, Ukasya, balaslah perlakuan Rasulullah itu terhadap kami saja Ukasya. Kami sahabat-sahabat Rasulullah yang tidak mungkin rela engkau memukul Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jangan Abu Bakar, jangan Umar. Allah mengetahui apa yang ada di hati kalian. Ini urusanku dengan Ukasya. Ya, ini urusanku dengan Rasulullah, kata Ukasya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Ukasya, aku adalah menantu Rasulullah. Pukul saja aku Ukasya. Jangan badan Rasulullah. Rasulullah sedang sakit, tega-teganya engkau berbuat seperti itu. Apa kata Rasul? Ini urusanku dengan Ukasya. Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, wahai Ali. Begitu pula dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain mengatakan, kami adalah cucu-cucu Rasulullah. Silahkan engkau pukul saja kami, wahai paman Ukasya. Kami tidak akan mungkin rela bahwa engkau akan memukul paman kami. Engkau akan memukul kakek kami. Maka Ukasya mengatakan, tidak cucu-cucu Rasulullah. Ini urusanku dengan Rasulullah. Maka ketika Rasulullah sudah bersiap-siap untuk dipukul oleh Ukasya, sudah memberikan bahunya untuk Ukasya. Ukasya memegang tongkat tersebut, diputar-putarkannya, digoyang-goyangkannya tongkat tersebut. Apa yang terjadi? Ukasya mendekati badan Rasulullah dan langsung saja Ukasya melempar tongkat tersebut dan Ukasya memeluk tubuh Rasulullah. Bagaimana mungkin aku Rasulullah, orang yang sangat mencintaimu, mampu untuk melakukan ini, wahai Rasulullah. Rasulullah, bagaimana mungkin aku Rasulullah, orang yang sangat menyayangimu, melakukan ini, wahai Rasulullah. Tidak akan pernah mungkin aku menyakitimu, Rasulullah. Apa yang aku lakukan ini semata-mata karena aku sayang dan cinta padamu, wahai Rasul. Aku hanya ingin agar kulitku dan kulitmu bersentuhan. Aku hanya ingin agar aku bisa memeluk badanmu, wahai Rasulullah. Badan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Rasulullah, aku tahu inilah akhir hidupmu, wahai Rasulullah. Izinkan aku memeluk tubuhmu, wahai Rasulullah. Izinkan aku mencium wangi tubuhmu, wahai Rasulullah. Dan Ukasya tidak mampu lagi membendung air matanya. Terus memeluk dan terus berurailah air matanya. Karena ia bisa mencium tubuh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa kata Rasul? Wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian ingin melihat siapa penghuni syurga, siapa ahli syurga, maka inilah orangnya. Dialah Ukasya. Ukasya, orang yang pernah minta didoakan oleh Rasulullah agar masuk syurga tanpa hisab, ternyata adalah orang yang sangat mencintai Rasul. Tidak mungkin Ukasya menyakiti Rasul. Ukasya melakukan itu hanya ingin bisa memeluk tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seluruh orang yang berada di masjid pun menangis dan mereka semua memeluk Ukasya dengan mengatakan, wahai Ukasya, betapa cinta dan sayangnya engkau kepada Rasulullah, wahai Ukasya. Ukasya luar biasa. Ukasya memberikan teladan yang luar biasa terhadap kita. Pun Rasulullah SAW memberikan teladan yang luar biasa untuk kita. Lihat rasa cinta di antara keduanya. Bagaimana dengan cinta kita? Dan pelajaran yang luar biasa dari Rasulullah. Di hari akhir-akhir hidupnya, Rasul paham ketika dipanggil oleh Allah kelak akan ada yang dipertanggungjawabkan. Maka Allah meminta ridho dari orang-orang yang mungkin pernah beliau sakiti agar mereka bisa mengikhlaskan perbuatan Rasulullah. Dan ini juga termasuk bagian dari orang-orang yang memiliki hutang agar senantiasa membayar hutangnya sebelum ajal menjemputnya. Seperti kisah yang berikut ini yang mudah-mudahan mendatangkan pembelajaran untuk kita. Insya